Apakah kamu belum menyadari bahwa ada 7 energi tak terlihat yang bisa menarik kekayaan ke dalam hidupmu? Percayalah, ketika kamu menyelaraskan hidupmu dengan ketujuh energi ini, semesta mulai membuka pintu-pintu rezeki yang tak pernah kamu sangka sebelumnya. Sebelum kita menyelami makna dari 7 energi penarik kekayaan yang sering luput kita sadari, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk energi baik yang kamu pancarkan hari ini. Karena siapa tahu, dari tombol itu, energi kebaikanmu memantul kembali dalam bentuk rezeki tak terduga. Baiklah, mari kita mulai. 1. Energi syukur yang tulus. Syukur adalah bahasa jiwa. Banyak orang mengejar kekayaan dengan rasa haus yang tak pernah puas. Mereka berlari, menabrak batas, dan kadang mengorbankan segalanya, hanya untuk merasa cukup. Padahal, rahasia kekayaan sejati justru terletak pada kemampuan kita untuk bersyukur dengan tulus, bahkan ketika apa yang kita miliki terasa sedikit. Syukur bukan menyerah pada keadaan, tapi syukur adalah bentuk penerimaan yang menenangkan jiwa dan membuka jalan. Coba bayangkan, bagaimana semesta akan memberi lebih. Jika kita bahkan belum bisa menghargai yang sudah ada, kita seringkali lupa bahwa saat kita bisa makan 3 kali sehari, saat kita masih bisa melihat matahari pagi, masih punya tempat berteduh, masih punya 1 atau 2 orang yang peduli, itu adalah bentuk kekayaan yang tak ternilai. Energi syukur bekerja seperti magnet. Ketika kita mengucap syukur dengan tulus, bukan hanya dari mulut, tapi dari hati, kita sedang membuka ruang dalam hidup kita untuk menerima lebih banyak. Orang yang bersyukur tidak akan pernah kekurangan, karena yang dilihatnya bukan apa yang hilang, tetapi apa yang masih tersisa dan patut disyukuri. Dan percayalah, semesta mencintai hati yang bersyukur. Ia akan menambahkan nikmat kepada siapapun yang mampu menjaganya. Kadang bukan dalam bentuk uang atau harta, tapi dalam bentuk ketenangan, kesehatan, hubungan yang harmonis, dan peluang-peluang tak terduga. Karena bisa jadi, kekayaan yang kamu cari selama ini sudah ada di depan mata. Tinggal bagaimana kamu melihatnya, dengan keluhan atau dengan syukur yang tulus. 2. Energi ikhlas melepaskan. Tak semua hal di dunia ini bisa kita genggam selamanya. Kadang, justru saat kita terlalu keras menggenggam luka, dendam, dan kecewa, kita tanpa sadar menutup pintu datangnya rezeki. Energi kekayaan tak akan mengalir dalam hati yang penuh kemarahan. Karena hati yang berat menahan beban masa lalu, tidak punya ruang untuk menerima kebaikan baru. Melepaskan bukan berarti kalah. Bukan pula melupakan, tapi bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ketika kamu ikhlas melepaskan apa yang sudah seharusnya pergi, semesta akan mulai menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang datang tanpa beban, yang hadir untuk membangun, bukan menghancurkan. Jadi jika ingin kekayaan batin dan materi mengalir, belajarlah ikhlas. Karena dalam keikhlasan, ada ruang lapang untuk segala kemungkinan baik yang akan datang. 3. Energi niat yang jernih. Segala sesuatu di dunia ini bermula dari niat. Dan semesta, bukan hanya melihat tindakanmu, tapi juga melihat niat di baliknya. Banyak orang ingin kaya, tapi untuk apa? Apakah untuk pamer, mengalahkan orang lain, atau sekadar mengejar validasi, atau untuk berbagi, membantu keluarga, dan menciptakan dampak baik? Niat adalah fondasi dari segala pencapaian. Dan niat yang jernih akan menarik jalan-jalan rezeki yang bersih pula. Karena saat kamu berniat dengan tulus untuk menjadi bermanfaat, semesta akan mempercayakan kekayaan padamu, bukan hanya sebagai pemilik, tapi juga sebagai penyalur kebaikan. Jadi, sebelum kamu berjuang lebih keras,
Tanyakan dulu pada hatimu, untuk apa aku ingin kaya? Jika niatmu bersih, kekayaan akan datang dengan cara yang indah dan bermakna. 4. Energi tindakan kecil yang konsisten. Banyak orang ingin hasil besar dalam waktu singkat. Padahal, semesta tidak bekerja dengan keajaiban instan, melainkan melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan setia setiap hari. Bangun pagi, menepati janji, bekerja dengan niat baik, menyapa orang tua, bersedekah Rp1.000 sekalipun. Semua itu terlihat sederhana, tapi jika dilakukan terus-menerus, ia menciptakan energi kuat yang membuka jalan rezeki. Konsistensi adalah bentuk kejujuran kepada diri sendiri. Ia membuktikan bahwa kamu serius terhadap hidupmu, bahwa kamu bukan hanya pemimpi, tapi juga pejuang. Rezeki besar tidak datang dari satu langkah besar, tapi dari ribuan langkah kecil yang kamu ambil dengan sabar. Dan semesta selalu memperhatikan siapa yang terus berjalan, meski pelan, tapi tidak berhenti. 5. Energi doa yang disertai keyakinan. Doa bukan sekadar permintaan. Ia adalah pernyataan kepercayaan bahwa semesta, atau Tuhan, mendengarmu. Tapi sayangnya, banyak orang berdoa tanpa benar-benar percaya. Bibirnya meminta, tapi hatinya penuh ragu. Padahal, doa yang disertai keyakinan bisa mengubah arah hidup. Ia seperti benih, tidak tumbuh dalam semalam, tapi jika dijaga dengan sabar dan percaya, akan menjadi pohon yang meneduhkan hidupmu. Keyakinan dalam doa adalah energi kuat yang menyentuh langit. Bukan tentang seberapa sering kamu berdoa, tapi seberapa dalam kamu mempercayainya. Berdoalah, seolah-olah semesta sudah menyiapkan semua yang kamu minta. Karena ketika hati dan keyakinanmu selaras, doamu tak lagi hanya didengar, tapi juga dijawab dengan cara terbaik menurutnya. 6. Energi kebaikan tanpa pamrih. Di dunia ini, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Meskipun kamu tak melihat hasilnya hari ini, semesta selalu mencatat setiap niat dan perbuatan baikmu. Memberi tanpa pamrih, meski hanya senyuman, sedekah kecil, atau mendengarkan seseorang yang sedang patah, adalah bentuk energi murni yang memantul kembali dengan cara yang tidak kita duga. Kebaikan bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tetapi seberapa tulus hatimu saat memberikannya. Dan saat kamu menanam benih kebaikan dengan niat ikhlas, semesta akan menumbuhkannya menjadi keberkahan. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan, perlindungan, dan pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka. Jangan berhitung saat berbuat baik, karena yang kamu beri mungkin terlupakan oleh manusia, tapi tidak pernah luput dari perhatian semesta. 7. Energi cinta pada diri sendiri. Bagaimana kamu bisa mengundang kekayaan jika kamu sendiri merasa tidak layak untuk menerima? Banyak orang ingin hidup lebih baik, tapi dalam diam, mereka meragukan dirinya sendiri. Energi kekayaan tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam, dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu. Ketika kamu mencintai dirimu dengan utuh, kamu sedang memancarkan sinyal ke semesta. Cinta pada diri bukan egois, tapi bentuk penghargaan atas anugerah kehidupan. Ia membuatmu lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih terbuka menerima segala kebaikan yang datang. Jadi mulai hari ini, berhentilah merendahkan diri sendiri. Rawat dirimu, maafkan masa lalumu, dan hargai setiap usahamu. Karena saat kamu benar-benar mencintai diri sendiri, semesta pun akan mencintaimu dengan cara yang tak terduga. 7. Energi ini bukan sihir. Mereka adalah cara semesta berkomunikasi. Halus, tak terlihat, tapi nyata. Dan ketika kamu mulai menyelaraskan hidupmu dengan energi-energi ini,
kamu akan sadar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal angka, tapi tentang rasa cukup, damai, dan penuh makna. Kalau kamu merasakan getaran dari video ini, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe. Karena bisa jadi, lewat satu jari yang kamu gerakan, ada energi kebaikan yang kembali padamu berkali-kali lipat. Tulis di kolom komentar, "Alhamdulillah, terima kasih Tuhanku." Dan lihat bagaimana semesta mulai bekerja untukmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap pancarkan energi baik dan terus percaya bahwa semesta tidak pernah tidur.